Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam program Suluh Injil edisi 24 Februari 2025. Kebenaran firman Tuhan bagi kita terambil dari Surat Titus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi nas firman Tuhan bagi kita. Aku mau agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Judul renungan kita hari ini adalah Duta Kristus. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus dikenal sebagai Duta Kristus. Di bagian pembukaan surat ini, Paulus menegaskan statusnya sebagai hamba Allah yang diutus oleh Kristus untuk memberitakan Injil. Ia dipilih oleh Kristus menjadi rasul yang mengerjakan tugas pengutusan dari Kristus. Rasul Paulus adalah sang duta bagi Kristus. Di dalam surat ini, Paulus menyatakan bahwa ia bukan hanya seorang duta yang memberitakan Injil Yesus Kristus kepada dunia, tetapi ia juga harus mempersiapkan kader pengganti yang akan melakukan tugas yang sama dengan diri, dan kader itu adalah Titus. Dua hal yang harus kita renungkan pada hari ini adalah: pertama, tugas utama Titus sebagai kader ialah mengerjakan dan menjadi teladan bagi orang-orang percaya di Pulau Kreta dalam hal tertib hidup yang benar di hadapan Kristus dan di hadapan orang-orang yang belum percaya. Rasul Paulus ingin agar orang-orang Kreta yang sudah percaya mau hidup dalam kasih karunia Allah, yakni menikmati keselamatan dari hukuman dosa, sekaligus juga merayakan kemampuan untuk meninggalkan kefasikan. Renungan yang kedua adalah melalui pemberitaan Injil dan teladan hidup dari Titus. Rasul Paulus ingin agar semua orang percaya menjadi duta Kristus. Menjadi duta Kristus dapat diawali dengan adanya perubahan dan pembaharuan yang nyata di dalam diri sendiri. Mulai dari cara hidup sebagai seorang hamba keinginan dunia, berubah menjadi hamba Kristus yang hidup sebagai berkat bagi sesama. Menjadi duta Kristus berarti siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik ini meliputi 4 aspek. Yang pertama, menjadi warga negara yang baik dengan sikap tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, menjadi pribadi yang memprioritaskan relasi sehingga mampu hidup damai dengan sesama. Yang ketiga, berani melawan sekaligus menjauhi pengajar-pengajar yang menyebarkan ajaran sesat di antara orang-orang percaya. Dan yang keempat, menjadi penolong, pendukung bagi sesama rekan sepelayanan sebagai satu tim kerja. Kita semua adalah bagian dari umat utusan Kristus yang juga dipanggil untuk menjadi duta bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Allah, Rasul Paulus adalah duta Kristus yang sejati. Maka dari itu, mari belajar meneladani panggilannya. Berilah diri dipakai Tuhan dan persiapkanlah kader penerus untuk menjadi duta Kristus yang selanjutnya. Amin. Demikian renungan hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.